Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Engkau sudah lawat setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa hari ini Tuhan ketika kami bersama-sama berkumpul beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu menjamah melawat setiap kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Roh Kudus Engkau yang melawat setiap kami. Engkau bertahta di atas kami, hidup kami. Engkau pimpin kami Tuhan. Saat ini Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar Roh Kudus urapi kami semua Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir, kami semua Tuhan diurapi, kami semua dilawat, kami semua Tuhan mengalami Tuhan hal-hal yang baru Tuhan dalam kehidupan kami, pengertian-pengertian yang baru yang Engkau singkapkan bagi kami Roh Kudus Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam pengurapan-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Engkau pimpin urapi kami Tuhan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, setiap roh jahat kami tolak dalam nama Yesus yang mau mengganggu, mengalihkan perhatian kami, yang mau mencuri kebenaran firman Tuhan dari kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami mau Tuhan firman Tuhan yang kami dengar tertanam dalam seluruh kehidupan kami boleh mengerti, dan hanya Roh Kudus yang dapat membuat kami mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Oke, terima kasih. Maaf, kebetulan mungkin ada dengar musik ya. Di bawah saya ada orang ngamen, jadi terdengar, tapi nggak apa. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini temanya adalah karunia Roh Kudus, ya, karunia Roh Kudus. Firman Tuhannya yang sudah ditulis oleh Ibu Gembala dan Ibu Wakil Gembala, yaitu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita sedang belajar tentang Roh Kudus. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar ya, dari awal bulan kita sudah mendengarkan dari Ibu Gembala kita tentang firman Tuhan yang disampaikan mengenai mengenal pribadi Roh Kudus, kemudian Pastor Indri yang menyampaikan tentang roh kebenaran, kemudian Pak Budi kemarin tentang kuasa Roh Kudus, dan hari ini kita belajar tentang karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu mungkin kita sering mendengar ya, kalau dulu kita di almarhum Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Alex Granata seringkali menekankan, mengajarkan kita tentang karunia Roh Kudus. Nah, kita mau belajar hari ini, apakah karunia Roh Kudus itu sampai hari ini masih tetap ada, atau karunia Roh Kudus itu sudah berhenti atau hilang atau bagaimana? Dan apakah karunia Roh Kudus itu masih aktif, kita masih bisa pergunakan atau bagaimana? Nah, jadi kita belajar hari ini, dan bukan hanya kita belajar, tapi kita mau sama-sama belajar dan kita mau memakai, mempergunakan semua karunia-karunia Roh Kudus yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan berikan buat kita untuk pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk memperluas kerajaan sorga di bumi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Nah, itu ada di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengulangin apa yang disampaikan oleh Pastor Indri, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, pribadi Allah Tritunggal. Ya, boleh Pak Sensen mungkin ditayangin. Sebelum kita baca dulu deh, kalau gitu kita baca dulu ya. Oke, kita baca dulu ayat-ayatnya, ada di layar, mungkin agak kekecilan, saya minta maaf mungkin agak kecilan, kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11.
Bapak Ibu boleh baca di rumah, saya juga baca. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bahwa kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu tubuh, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Terima kasih. Ini adalah dasar dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang karunia Roh Kudus. Nah, kita harus, mungkin slide selanjutnya Pak Sensen. Nah, kita harus sepakat dulu bahwa Roh Kudus dalam konsep Tritunggal adalah pribadi ketiga dari Allah yang sama esensi, kedudukan maupun kuasanya dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus tidak berbeda ya dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus, Bapa dan Tuhan Yesus itu sama satu. Kalau kita baca di 1 Yohanes, makanya dibilang ketiganya adalah yang esa, artinya satu, tidak berbeda. Nah, kemudian Roh Kudus tinggal dalam setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus secara permanen. Kemarin waktu di Komsel, kita sempat bahas ini. Ada pertanyaan, apakah Roh Kudus itu masuk kemudian keluar, nanti masuk lagi, atau keluar lagi masuk lagi ya. Di Komsel kemarin kalau Bapak Ibu hadir di Komsel, kita sedang bahas tentang itu. Nah, jadi kita mau sepakat bahwa Roh Kudus itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka pada saat itu Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hidup kita. Bukan sementara, tapi selama-lamanya. Nah, tapi mungkin kadang-kadang kita bertanya-tanya, nah kenapa Roh Kudus nggak bisa pimpin kita, nggak mengurapi kita? Karena mungkin kita tidak memberikan Roh Kudus bertahta atas hidup kita, atau Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, atau kita membiarkan Roh Kudus diam saja, kita hanya memakai kemauan kita. Jadi kita sepakat ya bahwa Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita dan tinggal selama-lamanya dalam hidup kita. Nah, kalau kita berbuat dosa, apakah Roh Kudus keluar? Enggak, Roh Kudus enggak keluar. Terkecuali kita udah menyangkal ya, menyangkal Tuhan Yesus, mungkin Roh Kudus sudah meninggalkan kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, Roh Kudus itu tidak akan pernah keluar dari hidup kita. Roh Kudus tetap tinggal dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, jadi kita sepakat itu dulu ya, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Tritunggal, pribadi ketiga dari Allah yang sama setara dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita mau belajar bahwa karunia, kita mau belajar dulu dari arti katanya supaya kita tahu karunia itu apa. Karunia roh itu apa yang harus kita pelajari bersama-sama pada siang ini. Karunia dalam bahasa Yunani itu karismata, dari akar kata karis. Nah, karis ini berarti hadiah, berarti juga bisa pemberian, bisa juga karunia, bisa juga anugerah.
Jadi bahasa karismata atau karis ini yang seringkali akhirnya kita disebut karismatik. Nah, karismatik itu berasal dari karismata ya, dari bahasa Yunani-nya karismata ini. Artinya karismatik artinya orang-orang yang berjalan dan dipimpin digerakkan oleh Roh Kudus. Makanya ada disebut gerakan karismatik. Nah, kalau kita GBI biasanya lebih cenderung disebut karismatik karena memang kita memberikan tempat buat Roh Kudus untuk berkarya dalam gereja Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani kata karunia itu artinya ken. Dalam bahasa Ibrani itu ken ya. Ken itu artinya gini, perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak pantas menerima. Jadi bawahannya itu tidak pantas untuk menerima apa yang diberikan oleh atasannya. Nah, itu kalau dalam pengertian bahasa Yunani, bahasa Ibrani artinya ken ya, dari seorang atasan memberikan kepada bawahannya padahal bawahannya itu tidak pantas atau tidak layak untuk menerima. Nah, kalau kita belajar berarti kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerima. Itu contohnya mungkin keselamatan ya. Keselamatan kita tidak pantas untuk menerima, tapi Bapa memberikan, Tuhan memberikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Sehingga kita yang harusnya dihukum, kita menerima keselamatan. Itu kasih karunia. Nah, kita memasukkan karunia Roh Kudus karena topik kita karunia Roh Kudus, tapi kita harus belajar dulu supaya kita punya dasar, kita tahu oh karunia itu artinya apa. Jadi karunia itu artinya hadiah, pemberian karunia atau anugerah yang diberikan kepada kita. Slide selanjutnya. Oke, nah kita mau belajar tentang pengertian dari karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus artinya kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Kepada setiap orang percaya ya, bukan kepada semua manusia, tapi kepada setiap orang percaya. Untuk memuliakan Kristus dan membangun tubuh Kristus atau gereja atau jemaatnya. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan khusus, sebuah kemampuan yang diberikan khusus oleh Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi karunia itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Kalau bakat, semua manusia bisa menerima bakat. Tapi kalau karunia itu khusus, karunia Roh Kudus khusus buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau orang itu mengakunya Kristen, tapi kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus secara pribadi, maka dia tidak bisa menerima karunia. Karena karunia diberikan hanya khusus buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tentu ada tujuannya. Tujuan yang diberikan oleh Roh Kudus, karunia yang diberikan kepada kita, setiap orang percaya, itu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk memuliakan Kristus. Kita memakai karunia kita bukan untuk kebanggaan kita ya, bukan kita untuk menyombongkan diri kita, artinya saya nih hebat, saya bisa ini, saya bisa melakukan ini dan itu. Tidak. Karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita, yang pertama untuk memuliakan Kristus. Yang kedua, karunia itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus atau jemaatnya, atau gereja, atau ya kita ada di pelayanan ya kita pakai untuk membangun. Kemudian karunia itu dipakai untuk menginsafkan atau membuat orang bertobat. Misalnya kita lihat dulu pelayanan dari almarhum gembala kita ya, ada KKR, orang yang datang ke gereja, dia mungkin membawa jimat-jimat atau dia belum percaya, ketika dia mungkin disembuhkan, dia menerima karunia mujizat atau dia mengalami lawatan Tuhan. Nah, bisa membuat orang itu insaf atau membuat orang itu sadar dan bertobat. Nah, itu tujuan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita. Terus yang keempat, bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk
kepentingan bersama. Jadi karunia Roh Kudus, tidak Roh Kudus berikan untuk kita membanggakan diri kita pribadi atau untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Bersama itu bisa mencakup sebuah jemaat lokal atau juga secara universal tubuh Kristus ya. Itu untuk kepentingan kita bersama-sama, untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk mengajar, untuk mempersiapkan jemaat Tuhan dan sebagainya. Itu tujuan karunia Roh Kudus yang diberikan bagi setiap kita orang percaya. Jadi pertanyaannya, apakah karunia itu hanya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan atau misalnya penginjil dan sebagainya? Jawabannya, karunia itu diberikan kepada semua orang percaya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, termasuk jemaat Tuhan. Semua bisa menerima karunia Roh Kudus kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau jemaat merasa, oh aku jemaat biasa, aku belum pantas menerima karunia. Enggak. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus pasti bisa memiliki karunia Roh Kudus. Karena memang karunia itu diberikan bukan untuk orang yang firman Tuhan berkata bukan hanya untuk yang melayani atau yang menjadi pendeta dan sebagainya, tapi karunia itu diberikan kepada semua orang percaya. Jadi siapapun kita, apakah kita pengerja, apakah kita jemaat, apakah kita hanya beribadah, ayo mari kita percaya bahwa karunia itu bisa Tuhan berikan kepada setiap kita. Oke, itu arti dan tujuan dari karunia Roh Kudus. Selanjutnya mungkin Pak Sensen. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk belajar ada jenis-jenis karunia Roh Kudus dalam Alkitab. Yang tadi kita udah baca di dalam 1 Korintus 12, tapi supaya kita juga tahu bahwa di Efesus dan di Roma juga ada karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Jadi kita mau baca supaya kita tahu, tapi nanti kita akan bahas fokusnya di 1 Korintus 12. Nah, ini ada jenis-jenis karunia Roh Kudus dalam Alkitab. Kita mau bahas dulu ya. Di Efesus pasal 4 ayat 11. Saya bisa minta tolong, ada yang bisa bantu baca? Ibu Rosita, bisa minta tolong, Bu? Supaya kita baca ada dasar firman ya. Kita nggak hanya mengarang-mengarang, tapi ada dasar firman Tuhan yang kita baca. Supaya kita semua mengerti. Efesus 4 ayat 11. Ya, Efesus 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke, terima kasih. Dari ayat 12 kan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini jadi yang pertama nih kita bahas, kita hanya nggak bahas mendetail ya, tapi supaya kita tahu bahwa di Efesus 4 ayat 11 itu juga ada karunia atau jawatan yang diberikan ya, yaitu kerasulan, ya, rasul, kemudian kenabian, ada nabi, ada pemberita Injil, ada penggembalaan atau gembala, kemudian ada karunia mengajar. Ini untuk jawatan ya, 5 jawatan yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Biasanya itu hanya buat pemimpin-pemimpin atau orang-orang tertentu yang memang Tuhan pilih dan khususkan untuk melakukan tugas sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, kemudian sebagai pengajar. Nah, ini memang mungkin orang-orang khusus yang Tuhan panggil untuk melayani, dan tidak tertutup kemungkinan jemaat Tuhan pun Tuhan bisa pakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ini dulu pernah Pak Paulus khotbahkan ya kalau tidak salah. Pak Paulus pernah sampaikan. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Bisa minta tolong Ibu Rosita baca, Bu? Ya, siap. Demikian firman Tuhan dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Bu Rosita. Jadi di sini ada 7 ya, ada 7 karunia, itu bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, terus ada karunia kepemimpinan, kemudian ada karunia kemurahan, artinya orang yang bermurah hati ya, orang yang kalau lihat sesuatu langsung cepat tergerak. Ternyata itu juga adalah kasih karunia. Jadi kalau kita mendapat kasih karunia itu berarti Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan apa yang Dia mau. Nah, ini saya sampaikan mungkin biar kita tahu saja, tapi kita mau fokus ke yang ketiga, yaitu di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Silakan Pak Sensen slide-nya. Oke. Nah, ini di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, di situ terdapat 9 karunia. Ada 9 jenis karunia. Kalau kita tadi kita sudah baca ya ayat-ayatnya, tapi nanti boleh Bapak Ibu sambil mendengar, sambil melihat, sambil membaca, supaya kita bersama-sama belajar. Ada 9 karunia yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, yang pertama ini adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu terdapat di ayat 8 ya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, Bapak Ibu saya coba cari di sini, saya nggak ketik tapi saya mau baca. Saya udah tulis. Nah, berkata-kata dengan hikmat itu artinya orang yang memang Tuhan pakai untuk mengungkapkan firman Tuhan, pengertian-pengertian firman Tuhan. Jadi orang yang dipakai untuk mengungkapkan pengertian rohani ya, pengertian-pengertian kebenaran firman Tuhan. Itu orang yang diberikan hikmat. Jadi hikmat juga bukan hanya diberikan kepada yang melayani, kepada gembala, kepada pengajar atau kepada yang lain-lain, tapi jemaat Tuhan juga bisa menerima hikmat. Karena hikmat itu kita perlu. Saat kita membaca firman Tuhan, kita perlu hikmat. Hikmat apa sih yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran ini? Nah, itu kita perlu hikmat. Dan Roh Kudus bisa memberikan hikmat itu. Artinya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Pengertian apa yang kita baca tentang kebenaran, atau juga mungkin sebuah peristiwa yang kita alami, suatu masalah yang kita alami. Nah, Roh Kudus bisa memberikan hikmat kepada kita. Hikmat untuk menerima jalan keluar atau apapun ya, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu sumber hikmat. Jadi dia berikan hikmat kepada kita. Nah, itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Artinya orangnya dipakai untuk boleh menyampaikan dengan penuh hikmat, dengan sesuatu yang mungkin dia dihadapi, dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dia boleh berkata-kata, menyampaikan, atau dia menyampaikan kepada kita. Nah, jadi itu kata-kata hikmat. Kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pengajar. Nah, pengajar biasanya seorang yang mengajar firman Tuhan, apakah itu gembala sidang, apakah itu memang dia menerima karunia sebagai seorang pengajar. Nah, biasanya dia berhubungan dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Artinya dia diberikan pengetahuan yang lebih oleh Roh Kudus untuk menyelidiki firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dia baca diselidiki, dipelajari,
mungkin dia akan membaca referensi-referensi selain firman Tuhan ya sebagai dasar utama, dia akan membaca mungkin referensi hamba-hamba Tuhan yang lain, atau dia terus membaca buku-buku rohani dan sebagainya. Dia atau bisa juga dia menyelidiki bahasa aslinya. Itu ada orang-orang seperti itu. Itu namanya mereka memiliki karunia pengajar. Jadi mereka terus menggali pengetahuan, mereka terus menggali firman Tuhan. Mungkin mereka menggali tentang latar belakang dan sebagainya. Jadi pengetahuan itu mereka pelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, itu berhubungan dengan pengajar. Nah, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, artinya dia diberikan Roh Kudus, kemampuan untuk menyelidiki firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan. Nah, itu karunia pengetahuan. Kemudian yang ketiga, karunia iman. Nah, iman, semua orang pasti punya iman ya. Jadi di sini bukan iman yang menyelamatkan Bapak Ibu. Setiap orang pasti kita percaya Yesus, kita punya iman. Kita mendengar firman Tuhan, kita punya iman. Tapi ada orang yang menerima karunia iman. Artinya apa? Tingkat iman orang ini lebih tinggi dari iman yang lain. Artinya dari rata-rata iman orang lain. Jadi imannya itu lebih tinggi untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, ini kalau dia punya karunia iman. Nah, jadi benar-benar dia percaya bahwa dia percaya, mungkin kita yang lain masih ragu-ragu, tapi dia udah percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Misalnya gini kesaksiannya, kemarin saya dengar dulu jemaat api kemuliaan Bapak, dan saya dengar mamanya bercerita, waktu COVID dia itu dipanggil sama tentara-tentara yang ada di kan orang-orang sakit. Ini anak muda loh, anak muda. Dulu remaja, anak sekolah minggu, remaja GBAP kemuliaan gereja kita. Dan dia memang dia bilang pakai APD ya, tapi Bapak Ibu, dia punya iman bahwa Tuhan itu menolong dia, sehingga dia memeluk orang-orang yang sakit COVID itu. Dia nggak takut. Nah, kalau sampai sudah begini, berarti ini orang yang memang punya karunia iman. Kalau orang yang tidak memiliki karunia iman, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Dia percaya bahwa Tuhan itu melindungi dia, sehingga dia tidak takut dengan situasi yang dia hadapi. Dia punya iman yang sungguh luar biasa. Dan itu adalah karunia iman. Artinya imannya lebih, tingkat imannya bukan iman biasa ya, tapi iman yang tinggi. Iman yang tidak takut lagi untuk melakukan perbuatan ajaib. Mungkin kita boleh lihat ayatnya, Matius 17 ayat 19. Sebentar ya Bapak Ibu, biar kita baca ya. Matius 17 ayat 19. Nah, ini kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, ini kalau Bapak Ibu baca dari atasnya itu tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan ya. Jadi murid-muridnya bertanya. Kemudian kalau kita melihat jawaban Tuhan Yesus di bawah, bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi memang ini membutuhkan iman yang lebih daripada iman yang rata-rata. Artinya standar imannya di atas dari standar iman yang rata-rata yang kita miliki. Itulah karunia iman. Artinya orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, yang tidak takut, yang tidak khawatir, yang imannya melebihi kita. Yang lain mungkin kita masih khawatir, kita masih bimbang, kita masih berpikir, kita masih menimbang-nimbang. Tapi orang yang punya iman, dia percaya dengan yakin dan dia tidak takut. Itulah karunia iman. Jadi kita bisa minta karunia iman dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya karunia kesembuhan. Nah, karunia kesembuhan ini yang berhubungan dengan kesembuhan secara fisik. Nah, kita lihat dulu Bapak Gembala almarhum kita Pak Alex Granata, Tuhan pakai dengan karunia kesembuhan, menyembuhkan orang yang
tuli orang yang sakit orang yang sakit dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekarang seperti Pastor Andi Simon ya, yang Tuhan pakai untuk mengadakan karunia kesembuhan. Nah, apakah kita nggak bisa? Kita juga pasti bisa. Karena ini karunia Roh Kudus. Roh Kudus bisa berikan kepada siapapun. Apakah itu hamba Tuhan, apakah itu jemaat biasa, Roh Kudus bisa memberikan. Karena kalau kita baca di Markus pasal 16 kan, Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kita bisa mengusir setan, kita bisa menumpangkan tangan atas orang sakit. Nah, itu karunia yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita. Sekali lagi, kepada semua orang percaya. Jadi ini berhubungan dengan kesembuhan secara kesehatan ya, karunia kesembuhan ini, menyembuhkan orang sakit, kita mendoakan orang sakit, kemudian sembuh, itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus mengerjakannya melalui kita. Kita hanya alat. Nah, kemudian selanjutnya karunia mengadakan mujizat. Karunia mengadakan mujizat. Nah, karunia mengadakan mujizat ini biasanya diberi kesanggupan oleh Roh Kudus untuk mempertunjukkan berbagai mujizat. Jadi Roh Kudus memberikan kesanggupan untuk menunjukkan berbagai mujizat. Kalau kita baca dalam Alkitab banyak contohnya, misalnya Musa diberikan karunia, diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat di Mesir dan sebagainya. Nah, kita melihat sekarang ini gereja Tuhan juga. Tuhan pakai dengan luar biasa untuk mengadakan mujizat-mujizat yang lain. Dan itu banyak terjadi. Kalau kita pernah mendengar kesaksian yang di daerah Nusa Tenggara ya, yang itu terjadi mujizat luar biasa di sana sehingga Tuhan memberkati, ada tumbuh wortel yang besar-besar dan sebagainya. Jadi mujizat itu bukan hanya kesembuhan tapi mujizat, banyak mujizat yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita menerima karunia mujizat, itu artinya kita diberi kesanggupan atau kemampuan oleh Roh Kudus untuk mempertunjukkan berbagai mujizat, artinya mempertunjukkan kuasa Allah. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang menerima kuasa mujizat, mengadakan karunia mujizat. Nah, banyak kita lihat ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia seperti itu. Nah, kemudian kita baca dulu ayatnya ya Bapak Ibu supaya kita Kisah 9 ayat 36. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Sebagai ayat untuk mendukung ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang kepada kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawa ke ruang atas dan semua janda datang dan berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Ini mujizat, karunia mujizat yang Petrus adakan ya, membangkitkan orang mati, yaitu Dorcas yang dibangkitkan. Itu salah satu contoh karunia mujizat. Kemudian kita berlanjut ke karunia nubuat. Nah, karunia nubuat. Karunia nubuat ini adalah karunia yang di mana Roh Kudus memberikan kemampuan untuk menyampaikan pernyataan Allah kepada gereja, apa yang patut diketahui dan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Terus karunia nubuat ini juga, atau juga buat gereja atau buat pribadi ya. Pesan ini bisa untuk jemaat, bisa untuk pribadi. Kemudian
kalau karunia nubuat ini bersifat membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi ketika nubuat disampaikan, kita harus dengar nih, nubuat itu membangun enggak? Kan Tuhan enggak pernah memberikan menjatuhkan ya. Kan nubuat itu menasihati enggak? Terus nubuat itu menghibur enggak? Itu adalah sifat dari karunia bernubuat. Jadi kalau kita dengar kita dinubuatin oleh seseorang, kita perlu nih mendengar dan kita perlu tahu nih, ini kira-kira nubuat ini membangun nggak ya? Kira-kira nubuat ini menasihati nggak ya? Kira-kira nubuat ini menghibur nggak? Menasihati artinya bisa menegur, bisa mendidik, bisa mengingatkan. Jadi nubuatan yang disampaikan itu buat kita, yang kita terima, itu adalah pesan dari Tuhan buat baik untuk kita maupun untuk gereja secara organisasi. Itu kita harus selidiki apakah itu dari Tuhan atau bukan. Nah, kemudian karunia juga disampaikan, artinya ada hal-hal khusus yang disampaikan atau juga hal-hal yang terjadi yang akan datang. Biasanya ya, hal-hal yang akan terjadi akan datang. Tapi kembali lagi, apakah nubuatan itu bersifat mengajar, mendidik, atau menasihati, atau menghibur? Kalau unsur-unsur ini nggak ada, berarti kita perlu juga pertanyakan apakah itu nubuat dari Tuhan atau nubuatan diri sendiri. Jadi kita belajar hari ini, supaya ketika ada nubuat yang disampaikan ke kita, yang Tuhan berikan melalui hamba-hamba Tuhan, atau siapa saja, kita cek apakah benar ini nubuat dari Tuhan atau nubuat manusia, dari manusia. Ya, jadi itu mengajar, menasihati, menghibur. Kemudian apakah nubuat itu bersifat khusus atau yang akan datang, hal-hal yang terjadi yang akan datang. Itu biasanya disampaikan. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar supaya kita lebih mengerti lagi tentang karunia-karunia ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya pikir karunia membedakan bermacam-macam roh ini artinya kita misalnya bisa membedakan ini roh setan atau roh Tuhan. Ternyata setelah saya baca, artinya karunia membedakan roh ini berhubungan dengan karunia nubuat. Jadi ketika ada nubuat yang disampaikan, harusnya karunia membedakan bermacam-macam roh ini harus ada. Kenapa? Karena karunia membedakan bermacam-macam roh artinya itu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memampukan pendengar untuk menimbang atau menafsirkan atau menilai sebuah nubuatan, apakah nubuatan itu datang dari Allah atau tidak. Terus apakah nubuat terus kita harus membedakan apakah itu nabi palsu atau nabi dari Tuhan. Jadi ternyata karunia membedakan bermacam-macam roh itu diberikan sejalan dengan karunia nubuat. Untuk kita membedakan apakah ini pesan dari Tuhan atau pesan dari manusia. Apakah ini nabi palsu atau nabi benar-benar asli, nabi sejati. Jadi kita belajar hari ini, ternyata karunia membedakan roh itu bermacam-macam roh, artinya kita bisa membedakan ini pesan Tuhan atau pesan manusia, ini nabi palsu atau nabi Tuhan, benar-benar nabi Tuhan, atau ini misalnya rasul palsu atau rasul dari Tuhan benar-benar. Jadi kita membedakan bermacam-macam roh. Ini pengajaran yang benar atau tidak. Nah, jadi kita minta karunia membedakan bermacam-macam roh ini bermanifestasi dalam gereja. Karena itu penting supaya kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan yang tidak. Kemudian selanjutnya berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bilang berkata-kata dalam bahasa roh, kalau kita bandingkan dengan yang peristiwa Pentakosta, maka di peristiwa Pentakosta itu adalah bahasa roh yang dimengerti oleh setiap orang yang hadir pada waktu itu ya. Rasul-rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh
orang-orang yang hadir pada waktu itu di Yerusalem. Tapi kalau yang di sini yang Rasul Paulus tegaskan dalam bahasa roh, artinya bahasa yang tidak dimengerti. Makanya kenapa Rasul Paulus menekankan, kemudian ada karunia selanjutnya itu menafsirkan bahasa roh. Jadi karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh ini harus juga bersama-sama. Jadi ketika bahasa roh disampaikan ada yang menerima bahasa roh, ada yang menafsirkan. Nah, tapi ini bisa terjadi dan juga bisa tidak, ya, Bapak Ibu. Artinya kita dalam sebuah pertemuan ibadah kita berbahasa roh seperti yang selama ini kita lakukan, terus harus orang menafsirkan, bukan itu. Ada memang pesan-pesan khusus yang Tuhan sampaikan melalui orang-orang tertentu dan harus memang ditafsirkan. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah. Tapi memang bahasa roh yang dimaksud di dalam karunia bahasa roh di Korintus ini berbeda dengan yang di Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Jadi kita harus bisa membedakan yang karunia bahasa roh di sini dengan yang di Kisah Para Rasul itu berbeda. Walaupun mungkin dari akar kata yang sama, misalnya dari bahasa glosolali dan sebagainya, tapi cuman berbeda. Di sini Rasul Paulus bisa menekankan bisa dipakai, bisa juga tidak. Nah, kita mau lihat ayatnya, yaitu di 1 Korintus 14 ayat 22, 26, 27, dan 28. Nah, di situ Rasul Paulus menekankan tentang karunia bahasa roh. Artinya bisa dipakai, tapi bisa juga tidak dipakai. Tapi kita, kalau memang ada yang punya karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, boleh dipakai. Karena itu juga ada tujuan Tuhan. Oke, saya baca ya 1 Korintus 14, ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat, bukan ayatnya, ayat 26 ya saya baca. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Sekali lagi ya, semua dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang yang lain untuk menafsirkan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi ini yang kita tekankan bukan bahasa roh ya, tapi karunia bahasa roh. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang diberikan karunia untuk berbahasa roh. Nah, firman Tuhan katakan bahwa bahasa roh ini untuk orang-orang yang tidak beriman. Artinya kalau ada orang yang belum percaya ketika dia hadir di gereja, kemudian ada orang yang berbahasa roh dan ditafsirkan, nah berguna untuk orang yang belum percaya. Karena mungkin ada pesan Tuhan yang disampaikan khusus buat orang itu, karena Roh Kudus yang menyelidiki dan tahu ya tentang orang itu. Jadi mungkin itu terjadi di gereja-gereja Tuhan, cuman mungkin kita nggak terlalu memperhatikan, tapi itu pasti ada. Makanya kenapa ada orang-orang yang baru pertama kali ke gereja, kemudian dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia merasa dijamah Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa itu adalah karunia roh yang bekerja. Mungkin ada pesan Tuhan yang disampaikan secara khusus yang dia terima, yang mungkin orang lain terima, kemudian disampaikan, diterjemahkan, dan membuat orang bertobat. Jadi dari ke-9 karunia ini kita belajar bahwa ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya. Jadi bukan hanya kepada, sekali lagi bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan ya, tapi kepada semua jemaat Tuhan. Karunia ini Tuhan berikan, Tuhan sediakan buat kita semua dengan tujuan tadi. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus, untuk memperlengkapi gereja Tuhan, untuk
kepentingan bersama untuk memuliakan Kristus. Jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu ada tujuannya. Dan apakah sampai hari ini karunia itu masih ada? Nah, buat saya percaya masih ada sampai hari ini. Walaupun kita baca ada gereja-gereja tertentu di abad-abad yang lalu, ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa karunia Roh Kudus itu hanya diberikan pada saat zaman rasul-rasul, dan setelah gereja berkembang kemudian karunia itu berhenti. Tapi kita percaya bahwa sampai hari ini karunia itu tetap ada, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang ya. Karunia itu tetap berfungsi selama gereja Tuhan masih ada di bumi. Karunia-karunia roh itu masih tetap ada. Jadi mari Bapak Ibu, ini 9 karunia yang Tuhan sediakan, yang Roh Kudus sediakan buat setiap kita, yang harus kita terima, yang harus gereja kita harus kobarkan karunia ini untuk pelayanan ya. Karunia-karunia ini harus kita kobarkan dalam gereja Tuhan, supaya tujuan karunia yang Roh Kudus mau buat kita itu tergenapi, pekerjaan Tuhan digenapi, kerajaan Allah semakin diperluas, bahkan pembangunan tubuh Kristus semakin diperlengkapi. Makanya kita perlu karunia. Karena kalau karunia-karunia ini tidak bekerja, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang biasa-biasa saja, yang mungkin jadi rutinitas dari hari, minggu, bulan, tahun, kita akan seperti itu. Tapi kalau ada karunia-karunia yang kita kobarkan, kita percaya bahwa ketika karunia-karunia itu kita kobarkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai gereja, kita percaya ada sesuatu ledakan yang terjadi. Kita yakin bahwa sampai hari ini kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berkarya dalam setiap hidup kita. Nah, yang terakhir, saya mau bahas yang terakhir. Selanjutnya Pak Sensen. Slide yang terakhir. Oke. Bagaimana supaya kita dapat menerima karunia Roh Kudus? Ini pertanyaan yang penting. Kalau dari tadi saya sudah jelaskan, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya saya dan saudara semua kita menerima karunia Roh Kudus? Ada 4 langkah yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama, syarat yang pertama, mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Itu tidak bisa ditawar-menawar. Menjadi orang percaya atau anggota tubuh Kristus itu harus. Jadi saya percaya kita semua yang ibadah hari ini, kita sudah terima Yesus kan, kita sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus, kita sudah menjadi orang percaya. Maka itu syarat yang pertama, bahwa kita mengalami kelahiran baru, bertobat, kemudian percaya Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu masih ada sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Nah, kalau kita nggak percaya bahwa karunia itu masih ada, ya sudah, berarti kita nggak mengakui, dan Roh Kudus juga nggak mau melakukannya. Tapi kalau kita percaya bahwa sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, karunia itu masih ada. Saya percaya pasti kita semua diberikan karunia itu. Karunia-karunia yang ada di tadi 1 Korintus 12. Dan yang ketiga, setelah kita menerima karunia, kita percaya bahwa karunia itu masih ada, kita harus melayani. Melayani Bapak Ibu, kita harus melayani. Bukan hanya terus menjadi jemaat biasa, tapi kita harus bertumbuh, karena karunia-karunia itu dipakai untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus. Sebab itu kita harus melayani. Dan yang terakhir, untuk menerima karunia itu kita harus berdoa. Kita harus berdoa Bapak Ibu. Karena karunia itu kan Roh Kudus punya hak untuk memberikan kepada siapapun yang dia mau. Nah, kita berdoa, meminta supaya Roh Kudus memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya yang sudah disediakan. Buat apa?
buat memuliakan Kristus, buat untuk membangun gereja, kemudian buat untuk memperluas kerajaan Allah, membuat orang bertobat, kemudian apa? Untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan tubuh Kristus. Jadi hari ini pertanyaannya, maukah kita menerima karunia itu dan mengobarkan? Karena karunia itu masih ada sampai hari ini. Dan kalau kita percaya bahwa kita adalah milik Kristus dan kita percaya bahwa karunia itu masih ada, maka Roh Kudus akan memberikan karunia itu kepada kita dan kita pakai untuk melayani Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita secara khusus di GBI Api Kemuliaan, bahkan juga untuk menjangkau, memperluas kerajaan sorga di bumi ini. Itu pertanyaan buat setiap kita. Maukah kita menerima karunia Roh Kudus itu? Atau kita hanya tahu dan kita diam, tidak mau? Roh Kudus tidak pernah memaksakan kita, tapi Roh Kudus mau memberikan kepada orang yang mau membuka hati dan percaya bahwa karunia-karunia itu masih ada sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya rindu hari ini mungkin kita bukan hanya mendengar Bapak Ibu firman Tuhan yang sudah disampaikan, tapi kita mau buka hati untuk kita minta karunia-karunia itu bekerja dalam hidup kita. Karena karunia itu masih ada sampai hari ini. Kita gereja Tuhan memerlukan karunia itu. Untuk kita terus melakukan pelayanan kita sampai Tuhan Yesus datang. Sebab itu kita percaya bahwa karunia-karunia itu masih ada. Dan kita semua orang percaya, bukan hanya pendeta, bukan hanya pengerja, tapi semua jemaat Tuhan. Sekali lagi, kita semua punya hak untuk menerima karunia itu. Karena Roh Kudus memberikan kepada setiap orang yang mau untuk dipakai. Nah, mari Bapak Ibu pertanyaannya, mau enggak kita hari ini kita mau buka hati sungguh-sungguh dan kita mau katakan, Roh Kudus saya mau, bukan hanya mendengar tapi saya mau bahwa saya juga punya karunia yang Tuhan berikan kepadaku, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani. Kita perlu karunia untuk melayani, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab itu mari kita mau berdoa. Kita mau berdoa hari ini. Saya mau minta Ibu Indri dia berdoa buat setiap jemaat yang rindu untuk Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, untuk memiliki karunia. Biar hari ini buka hatimu dan minta. Pasti Tuhan akan menunjukkan karunia-karunia itu buat kita, supaya kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau boleh angkat tangan, nanti Ibu Indri doakan, juga ada Pastor, doakan ya Ibu Indri, Pastor, doakan setiap anak-anak Tuhan yang angkat tangan hari ini yang mau supaya karunia-karunia Roh Kudus itu ada dalam hidupnya dan dikobarkan untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada yang mengangkat tangan lagi. Selain Mei, ada Olivia, ada Mom Linda. Silakan yang lain lagi yang mau. Biar didoakan. Biar kita bukan hanya mendengar Bapak Ibu, tapi kita mau untuk mengalaminya dalam hidup kita. Oke, silakan Bu Indri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua melalui hamba-Mu Ibu Popi. Tuhan, kami percaya Tuhan betapa rindu hati Tuhan untuk memperlengkapi seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus dengan karunia Roh Kudus. Karena kami percaya Tuhan Yesus setiap orang Tuhan Yesus memiliki hak yang sama untuk menerimanya Tuhan. Amen. Tuhan, biar kami semua yang menerima firman Tuhan pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh lebih maksimal Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kami, di keluarga kami Tuhan Yesus, di tempat kami bekerja, di sekolah kami Tuhan. Tuhan, kami dipenuhi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus dan kami diberikan diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus Tuhan Yesus. Seperti apa yang Tuhan mau Tuhan berikan buat kami Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami maksimal Tuhan Yesus. Kami berdoa siang hari ini Tuhan. Biar firman-Mu sungguh
Tuhan Yesus. Tuhan mendapat tempat di hati kami Tuhan Yesus. Dan kami mulai membuka hati kami Tuhan Yesus. Untuk kuasa Allah bekerja, untuk Roh Kudus bekerja lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk Engkau menginterpretasikan Tuhan itu semua Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Firman-Mu Tuhan, bahkan Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap orang Tuhan, dengan tujuan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, memperlengkapi tubuh Kristus, untuk saling membangun, bahkan membangun diri sendiri Tuhan di dalam Engkau. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu, semua yang mengangkat tangan hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, untuk Mei Tuhan Yesus, untuk Olive Tuhan Yesus, untuk Linda, untuk Oma Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini terimalah pengurapan dalam nama Yesus. Karunia Roh Kudus bekerja di dalammu. Seperti apa yang Tuhan mau berikan kepadamu hari ini. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Buka hati. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai sepenuhnya. Memberikan kepadamu hatinya. Memberikan kepadamu rencana-rencana dan tujuan-tujuannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mulai hari ini hidupmu akan berbeda. Mulai hari ini kau akan melihat bagaimana Tuhan menyiapkan engkau untuk menjadi alatnya di dalam nama Yesus. Engkau bukan biasa-biasa saja, tapi engkau manusia yang luar biasa, yang diperlengkapi oleh kuasa dari yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan, untuk berjaya guna, untuk menciptakan atmosfer yang baik dimanapun engkau berada, dan di orang-orang di sekitar Rohmu yang berkarya. Terima kasih Tuhan, kami menerima Tuhan apa yang Terima kasih anak biarlah semakin mereka kuat Tuhan, mereka memiliki kekuatan iman oleh karena Rohmu bekerja. dalam nama Yesus. Terima kasih anda darah para syukur Pujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi firman-Mu Tuhan untuk siang hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, terima kasih Pastor Indri, terima kasih Pastor Diana. Iya, ada Ibu Loren juga baru mengangkat tangan, tapi percayalah bahwa Roh Kudus sudah turun atas setiap kita yang rindu ya, yang mau untuk dipakai lebih lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Rosita. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu PDP Popi Seleki yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan tegas untuk pelajaran karunia Roh Kudus. Kita percaya, kita semua yang percaya, kita berterima kasih karena itu merupakan satu karunia yang Tuhan berikan buat kita semua, yang Tuhan sediakan buat kita yang percaya. Puji nama Tuhan, terima kasih sekali lagi buat hambanya. Baik, sebagai rasa syukur kita akan memberikan yang terbaik ya buat pekerjaan Tuhan di gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan juga perpuluhan, kami persilakan.